hingga Jalan Budiman kilometer 3 kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelangkaan ekonomi. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi memang selalu menarik untuk dibahas, karena tidak hanya menyasar orang-orang tertentu, tetapi hampir semua masyarakat merasakan dampak dari kelangkaan tersebut. Komoditas yang langka pun beragam bentuk. Misalnya bahan bakar minyak yang mulai langka, contohnya 20 tahun yang lalu, masyarakat terbiasa menggunakan minyak tanah. Akibat kelangkaan minyak tanah, akhirnya jumlah penjualan minyak tanah pun perlahan terhapus dan digantikan dengan gas LPG. Berbicara tentang kelangkaan, dalam ilmu ekonomi ada banyak sekali yang bisa kita fokus ulas. Misalnya pengertian kelangkaan pada dasarnya hal yang wajar dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan menjadi bagian proses bagaimana manusia menghadapi keterbatasan sumber daya alam yang terbatas. Ada banyak hal yang menarik tentang kelangkaan. Terkadang kelangkaan terjadi bukan karena sumber daya dalam terbatas, tetapi bisa juga disebabkan karena terjadinya kesenjangan antara kebutuhan manusia dan barang yang dijual belikan. Menurut Kemdikbud, kelangkaan disebut dengan scarcity, yaitu terjadinya kesenjangan antara sumber daya ekonomi dengan jumlah kebutuhan hidup yang terlalu banyak. Faktor penyebab kelangkaan adalah permintaan meningkat, SDA terbatas. Faktor penyebab kelangkaan paling klise yang ditemui di lapangan terjadi akibat terjadi permintaan yang besar yang tidak diimbangi dengan sumber daya alam SDA yang terbatas. Contoh, pengrajin gerabah sekarang mulai mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku tanah liat atau lempung. Tanah liat mengandung lemburan aluminium atau dibilang silika halus dan oksigen, di mana tanah liat ini terbentuk dalam kurun waktu puluhan tahun, bahkan memakan waktu ratusan tahun. Kedua, perbedaan geografis. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua dapat pula dipengaruhi oleh faktor perbedaan geografis. Salah satu contohnya adalah buah-buahan yang tumbuh subur di daerah tropis. Kita contohkan buah mangga. Di Indonesia, mangga memang sangat melimpah. Saking melimpahnya, hampir setiap rumah bisa memiliki pohon mangga. Saat musim panen tiba, banyak pohon yang jatuh terabaikan. Sementara di Korea memiliki 4 musim, di mana pohon mangga sangat sulit kita temukan. 3. Manusia memiliki sifat serakah. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga karena faktor sifat keserakahan manusia. Sudah menjadi rahasia umum jika manusia memiliki banyak keinginan dan kebutuhan. Keinginan manusia tidak akan pernah ada habis-habisnya dan tidak akan pernah berhenti. Analogi sederhana, karena ketika belum memiliki kendaraan, ingin memiliki sepeda ontel, sudah memiliki sepeda ontel, menginginkan sepeda motor, sampai di sini ternyata juga belum puas dan memiliki keinginan lebih tinggi, yaitu mobil. Setelah memiliki mobil, ingin membeli mobil yang paling mahal. Begitu seterusnya. Sifat keserakahan manusia ini ternyata menjadi salah satu contoh penyebab kelangkaan barang, terutama untuk barang-barang yang dibuat dari bahan baku yang ketersediaannya terbatas. 4. Pertambahan jumlah penduduk. Faktor kelangkaan yang klise dan lajunya tidak bisa dikendalikan oleh terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk. Kita tahu bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. 5. Persediaan sumber daya alam terbatas. Ketika lahan semakin sempit, maka secara otomatis sumber daya alam pun akan mengalami keterbatasan. Bahkan ketahanan pangan pertanian pun jika jumlah penduduk lebih cepat juga akan terancam. 7. 6. Keterbatasan kemampuan produksi. Faktor penyebab kelangkaan yang terakhir dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Cara mengatasi kelangkaan tersebut adalah menghemat bahan baku dari SDA, menyusun skala prioritas,
menjaga kekayaan alam, fokus pada alternatif sumber daya pengganti, dan meningkatkan sumber daya manusia. Dan ada juga dampak kelangkaan, yaitu meningkatkan angka pengangguran, harga mengalami kenaikan, terjadi kriminalitas, dan angka kemiskinan meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih.